Bermula dualisme Arema dimulai adanya dualisme PSSI pada 2011. Dualisme itu membuat kepemilikan perusahaan diperebutkan dua pihak. Arema Indonesia yang berkancah di Indonesia Premier League dan Arema Kronus yang bermain di Indonesia Super League. Buntutnya, ketika kubu Lanyala Mataliti tersingkir dan kubu Edi Rahmayadi naik, Arema Indonesia ikut terbuang. Saat penyatuan liga, Arema Indonesia harus menjalani kompetisi kasta terendah. Dualisme Arema dipertegas dengan kemunculan sebuah perusahaan bernama PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia atau AABPI. Perusahaan ini menjadi payung bagi klub yang sekarang bernama Arema FC. Saat itu Arema FC masih bernama Arema Kronus. Perusahaan ini kali pertama diperkenalkan ke publik pada 2 Januari 2016. Pergantian nama dari Arema Kronus ke Arema FC terjadi pada 20 Desember 2016 atau beberapa pekan jelang Liga 1 musim 2017 bergulir. Dalam dokumen akta perusahaan PT AABPI didirikan pada 3 Maret 2015 atau 10 bulan sebelum dirilis ke media. Saham Arema FC dikuasai dua orang yakni Iwan Budianto sebanyak 70% dan Agus Suryanto sebesar 30%. Tak ada nama Yayasan Arema, padahal saat berkompetisi di Galatama tahun 1987, legal yang kali pertama dipakai sang pendiri Ajib Zainal dan Luki Ajib Zainal adalah Yayasan Arema. Yayasan inilah yang menaungi persatuan sepak bola Arema. Kisru dualisme bermula saat laporan Jawa Pos yang dirilis pada 26 Februari 2015. Temuan Jawa Pos mengungkap bahwa Arema Kronus yang saat itu mengaku sebagai pemilik dari PT Arema Indonesia tak memiliki NPWP. Ternyata NPWP itu dimiliki oleh Arema Indonesia, klub lain di Malang yang dikontrol Novi Ajib Zainal, istri pendiri Arema. Kegaduhan soal NPWP antara Arema Kronus dan Arema Indonesia membuat BOPI atau Badan Olahraga Profesional Indonesia yang ditugasi memverifikasi klub-klub peserta ISL akhirnya melarang Arema Kronus ikut kompetisi. Larangan BOPI tak digubris oleh PSSI yang saat itu dipimpin Lanyala Mataliti. Kemenpora kemudian membekukan PSSI pada 17 April 2015. Pembekuan ini bertahan cukup lama. Kevakuman kompetisi resmi PSSI dimanfaatkan orang-orang yang disokong Kemenpora untuk menggelar turnamen singkat macam Piala Presiden, Piala Jenderal Sudirman, Piala Bayangkara, dan Liga Sementara bertajuk Indonesia Soccer Championship atau ISC. Alhasil klub-klub yang semula jadi loyalis Lanyala Mataliti berbalik meninggalkannya. Puncaknya saat Panglima Kostrad Edi Rahmayadi terpilih jadi Ketua Umum PSSI pada November 2016. Untuk bisa mengikuti turnamen-turnamen tersebut, Arema menggunakan PT AABBI. CEO Arema kala itu Iwan Budianto mengatakan jika pihaknya bersikuku memakai PT Arema Indonesia, maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Setelah menggelar 3 turnamen secara beruntun pada 2015 muncul tuntutan agar diadakan kompetisi penuh. Walaupun kompetisi ini tidak diakui oleh FIFA karena pembekuan FIFA kepada Indonesia belum dicabut, transisi kekuasaan di PSSI mau tak mau membuat Arema Kronus mematuhi kehendak BOPI. Kini Arema FC mantap mengikuti kompetisi kasta tertinggi yakni Liga 1. Klub ini didukung mayoritas Aremania, sementara Arema Indonesia berlaga di Liga 3 zona Jatim. Saat Arema FC menunjuk Gilang Widya Pramana sebagai presiden Arema, dia berucap akan menyatukan dua Arema. Gilang ingin Arema Indonesia menjadi tim satelit Arema FC. Namun Novi Ajib Zainal menolak dan mengatakan Arema Indonesia tidak dijual. Pada akhirnya kedua pihak bertemu. Dalam pertemuan yang digelar akhir Oktober 2021, Novi dan Gilang tidak membicarakan merger melainkan menyampaikan niat Gilang menjadi sponsor Arema Indonesia lewat perusahaannya yang bernama J99 Corp. Dalam pertemuan dengan Wali Kota Malang Sutaji pada 2 November 2021, Novi Ajib Zainal mengungkapkan jika J99 Corp telah menggelontorkan dana sebesar 300 juta rupiah semusim. Dana itu akan dipakai Arema Indonesia untuk mengarungi kompetisi Liga 3 Zona Jatim yang digelar mulai 3 November 2021.
patut dinanti bagaimana akhir kisah dualisme Arema. Namun pada saat ini bakal ada dua Arema yang mengikuti kompetisi resmi PSSI, Arema FC dan Arema Indonesia. Dua-duanya didukung Aremania meski mayoritas dukungan diberikan untuk Arema FC. Namun Arema Indonesia akan tetap bertahan dan dualisme akan terus berlanjut selama tak ada kelegoan dari kedua pihak untuk bersatu.